maka kita perlu mendengarkan pepatah dari Bu Ilin sebagai kepala sekolah. Silakan Bu Ilin. Terima kasih Pak Albert atas waktu yang diberikan untuk saya. Anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi kepada narasumber dan juga kepada orang tua yang berkenan untuk ikut mengikuti PJJ kali ini, juga dari guru-guru SMP Santo Carolus dan juga dari guru-guru SMP Santo Yosef sendiri. Ya, terima kasih semuanya atas keterlibatannya. Anak-anak sekalian, hari ini penerimaan rapot, sudah terima rapot belum? Sudah ya. Baik, anak-anak sekalian, hari ini adalah PJJ atau pembelajaran jarak jauh, alumni mengajar. Nah, maka hari ini luar biasa sekali pembicara kita pada hari ini, yaitu Pak Hermanto. Pak Hermanto adalah alumni dari SMP Santo Yosef yang sudah tidak asing lagi dan sudah berjuang di kancah manapun, begitu ya Pak. Dan untuk berbagai hal yang sehubungan dengan bisnis, lalu bekerja, lalu persiapannya apa saja, Pak Hermanto tuh sudah punya pengalaman banyak sekali. Sehingga kita bersyukur karena kita boleh mengenal dan boleh mendengarkan sharingnya. Dari sharing ini, kita semua memiliki kesuksesan. Kesuksesan kita diberikan oleh Tuhan masing-masing. Oleh karena itu, dalam rangka berproses mencapai kesuksesan itu, kita harus mendengarkan juga pengalaman-pengalaman sukses dari orang lain. Maka Pak Hermanto di sini untuk memberikan kesempatan untuk kita semua untuk belajar jadi orang sukses. Apa aja yang harus dipersiapkan? Nah, ini untuk kita semua kelak. Maka saya berharap kalian bertanya, nanti banyak tanya, sharing, atau hal-hal yang perlu kalian ketahui apa saja. Kalau di sekolah kita banyak teori, Pak Hermanto pasti nanti akan bercerita, sharing tentang hal-hal yang secara nyata dibutuhkan oleh anak-anak muda, terutama generasi-generasi muda yang sekarang ini sedang berproses. Selamat mengikuti PJJ Alumni Mengajar. Terima kasih untuk semua yang terlibat dan terima kasih tentu saja kepada Pak Hermanto selaku narasumber. Luar biasa sekali hari ini. Saya bahagia dan bangga punya alumni di Bapak yang mau ikut peduli dengan perkembangan sekolah. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati dan saya kembalikan kepada Pak Albert. Ya, terima kasih Bu Ilin untuk pengantarnya pagi ini. Baik, ada moderator pagi ini yaitu Pak Paulus Susetyo yang akan mendampingi kita semua dalam berproses bersama dengan Pak Hermanto. Maka saya akan kembalikan kepada moderator. Silakan moderator. Baik, terima kasih Pak Albert, Bu Ilin, juga selamat datang untuk Pak Hermanto dalam PJJ kali ini. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita mempunyai tamu guru yang luar biasa. Beliau adalah alumni dari SMP, SD di bawah Yayasan Naungan Tarakanita. Baik, saya akan membacakan pengalaman beliau, baik dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang bisnis. Mungkin Pak Albert bisa menayangkan riwayat hidup Pak Hermanto.
Kita menunggu pengalaman dari Pak Hermanto di bidang pendidikan dan bisnis. Sebentar lagi akan ditayangkan oleh Pak Albert. Ya, baik. Nana, ini dia tamu guru mengajar kita untuk PJJ hari ini. Beliau adalah Bapak Hermanto, BSMM, lahir di Jakarta tanggal 25 September 1973. Kemudian nomor HP-nya sudah ada di situ dan emailnya juga ada. Berikutnya Pak Albert. Pengalaman pendidikan beliau, lulus SD Santo Yosef. Slide sebelumnya Pak Albert. Sudah Lulus Pak? SD, ya sudah, terima kasih Pak. Lulus SD Santo Yosef tahun 1986. Lulus SMP Santo Yosef tahun 1989. Lulus SMA Katolik Saint Louis tahun 1992, kemudian mengenyam pendidikan di 2 Southeast Asia Union College, Singapura, tahun 1994, S1 Finance California State University, Fresno, tahun 1996, dan S2 Marketing dari Universitas Erlangga, tahun 2002. Itu pengalaman pendidikan dari Pak Hermanto. Kita bisa melihat bahwa Pak Hermanto cukup lama juga di luar negeri. Kemudian pengalaman bisnisnya atau profesinya adalah, mungkin mohon izin Pak, nanti dikoreksi apabila saya salah menyebutkan profesi Bapak atau Bapak sebagai apa di situ. Tahun 1996 sampai dengan 2000 sebagai Wakil Direktur di PT Sentral Teknindo Abadi Perkasa. Kemudian tahun 2000 sampai dengan sekarang sebagai pemegang saham dan Direktur Utama. Luar biasa. Kemudian pada CV Mega Boxindo tahun 1997 sampai dengan sekarang sebagai pemegang saham. Kemudian pada PT Sentral Diesel tahun 2000 sampai dengan sekarang sebagai pemegang saham dan Direktur Utama. Pada PT Volta Prima Nusantara tahun 2002 sampai dengan sekarang sebagai pemegang saham. Begitu pengalaman pendidikan dan bisnis atau profesi dari Pak Hermanto sampai dengan sekarang. Luar biasa. Beliau sebagai seorang wirausahawan atau pengusaha dengan pengalaman bisnis yang luar biasa dari kurikulum vitae beliau. Baik, berikutnya untuk memandu acara ini, sebelumnya saya juga terima kasih kepada sekolah dan Bapak Ibu dipercaya untuk memandu acara ini. Sebetulnya saya juga agak grogi karena baru pertama. Baru pertama. 2 hari yang lalu saya diinformasikan oleh Bu Ilin dan Pak Ari kalau harus memandu acara ini. Karena makanya saya harus sedikit membaca untuk apa yang kita diskusikan hari ini. Nanti Pak Hermanto akan menyampaikan pengalaman sebagai seorang pengusaha selama 20 menit pada sesi pertama dan dilanjutkan dengan sesi pertanyaan 25 menit kemudian. Kemudian sesi yang ketiga, Pak Hermanto akan kembali lagi menyampaikan pengalamannya dan nanti ditutup dengan sesi keempat, pertanyaan dari kalian. Mohon kalian menyiapkan alat tulis atau menyiapkan pertanyaan ya, karena kita punya narasumber yang pas untuk kita gali informasinya. Semoga dari beliau informasi yang nanti kita dapat bisa berguna untuk kehidupan kita semua kelak di kemudian hari. Baik,
waktu dan tempat. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Hermanto untuk menyampaikan share pengalaman sebagai seorang pengusaha. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat pagi Bu Ilin, Pak Albert, dan Pak Paulus. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Dan selamat pagi juga Selamat untuk pagi, anak-anak. Pak. Selamat pagi semua. Ya, senang sekali bisa berada di sini dan bisa Selamat pagi, Pak. sharing. Ya, sorry, suara saya jelas Ibu ya, Pak. Jelas Pak Hermanto. Baik, ya. Jadi nanti saya sedikit menambahkan tadi, mengkoreksi yang Pak Paulus bilang. Nanti sesinya mungkin saya cuma 25 menit pertama, Pak. Terus 25 menit kedua mungkin tanya jawab. Itu, Pak. Oh, ya, oke, Pak. Ya, oke. Baik. Jadi saya mulai langsung Pak ya, Bu ya. Iya, silakan ya. Jadi gini, saya mau tanya di sini, kira-kira kalau adik-adik ini ada yang pernah punya pemikiran atau bercita-cita jadi pebisnis, pedagang, ada nggak yang pernah punya pikiran seperti itu? Jadi saya. Oh ada, oh ya, oke. Jaslyn ya, iya, boleh. Jaslyn boleh tahu itu orang tuanya apakah pedagang juga atau profesional, Jaslyn? Orang tua juga pedagang. Oh, pedagang. Oke, ya. Mungkin yang lain-lain? Ya. Jadi begini, saya lanjut aja ya. Untuk istilahnya menjadi pedagang itu tidak harus sebetulnya orang tuanya itu dari kalangan pedagang atau pebisnis, itu tidak harus. Cuma untuk anak-anak yang papanya atau orang tuanya itu pedagang, mungkin itu ada nilai plusnya. Karena kenapa? Nilai plusnya itu adalah nanti di kemudian hari mungkin melihat orang tuanya misalnya sudah biasa berdagang, itu bukan hal yang aneh. Mungkin jadi sudah tertanam di pikirannya bahwa salah satunya itu berbisnis itu adalah salah satu opsi untuk karir masa depan mereka juga. Ya. Jadi saya juga mau tanya lagi nih. Saya bahasakan diri dengan Om saja ya. Ini Om Herman mau tanya sekarang. Kalau misalnya di wirausaha atau berdagang, kira-kira itu kemampuan apa yang paling penting? Kalau menurut anak-anak sekalian, menurut adik-adik apa ini? Kalau mau jadi wirausaha. Nah, oke. Kalau mau jadi wirausaha, sebetulnya kemampuan yang paling penting pertama kali itu sebetulnya yang paling utama itu sebetulnya adalah kemampuan untuk menjual. Nah, kemampuan menjual ini sebetulnya amat sangat vital, apalagi kalau untuk tahap-tahap awal. Nah, apakah berarti itu maksudnya kalau tidak bisa menjual itu tidak bisa jadi pebisnis? Itu ya itu tidak juga. Tapi itu salah satu komponen yang penting menurut Om Herman. Nah, oke, jadi Om Herman nanti lanjut ya. Jadi Om Herman sharing pengalaman Om Herman, nanti sambil Om Herman masukkan poin-poin yang menurut Om Herman itu penting kalau untuk menjadi wirausahawan atau pedagang. Nah, jadi Om Herman cerita zaman dulu nih, kalau sekarang Om Herman ini orang tua sudah pada pensiun, tapi Om ini dari keluarga pedagang. Jadi dulu papa itu punya toko kecil. Zaman dulu di Bubutan. Jadi itu ada toko kecil. Jadi terus dagangannya dulu spare part ya. Jadi spare part diesel. Jadi dari toko kecil makin lama istilahnya makin mungkin kalau namanya dagang itu kan dari nggak seberapa banyak orang terus sampai istilahnya banyak mengundang istilahnya pesaing-pesaing, tapi sejalan dengan waktu bisnis papa maju itu bisa pindah ke toko yang lebih besar gitu, dan produk juga makin banyak gitu. Jadi itu ada tahapnya. Nah, itu pada waktu Om muda dulu Om juga nggak tertarik, maksudnya
untuk berdagang apa itu pemikiran juga tidak ada sama sekali untuk mau ikut buka toko atau apa. Om cuma taunya main sama sekolah gitu aja. Nah, kira-kira setelah Om selesai dari SMP, SMA, Om ada lanjut ke kuliah. Nah, kuliah yang Om pilih waktu itu jurusannya adalah finance, keuangan. Nah, kenapa sih kok Om dulu tuh pilih finance? Om pilih finance waktu itu kalau untuk tahun awal-awal tahun 90-an, akhir 80 itu namanya institusi keuangan itu lagi menjamur. Jadi bank, asuransi yang begitu masih menjamur. Jadi peluangnya besar sekali waktu itu. Tapi Om belum kepikiran untuk berbisnis waktu itu. Nah, lanjut setelah kuliah, setelah lulus dari bisnis keuangan, finance, Om mikir waktu itu kan sudah pulang ke Indonesia. Mikir pada waktu itu, wah kesempatan ini banyak sekali di bidang keuangan. Tapi ternyata jalan dengan waktu itu kalau tahu tuh, jadi tahun segituan tuh ada yang namanya krisis ekonomi itu besar tahun 98 itu. Jadi Om akhirnya juga nggak sempat berkarir di bidang keuangan juga itu belum sempat. Karena akhirnya kita jadi kan karena Om tadi pernah bilang ya, jadi karena kita sudah biasa melihat orang tua berdagang itu, jadi Om juga akhirnya memikir bahwa berdagang itu juga salah satu karir. Nah akhirnya Om sama teman-teman, beberapa teman akhirnya ngumpul. Nah ngumpul ini karena kan kita lagi waktu itu mau set up bisnis, waktu itu mikirnya simpel aja sih. Kita mau bisnis apa? Ekspor furniture. Nah, jadi kita kumpul-kumpul, ada berapa banyak orang, itu kan modalnya kan gede, Om juga nggak punya duit segitu gede, akhirnya kumpul banyak orang, teman. Nah, setelah itu kita ada survei ke lapangan, kita lihat ada pengrajinnya, kita tahu sumber belinya di mana, terus market kita pelajari juga, kita kurang lebih sudah tahu. Akhirnya kita ada, dan teman juga ada yang sudah pengalaman bisnis furniture meskipun belum ekspor, tapi dia sudah tahu seluk beluk gitu. Nah, akhirnya tapi bisnis tersebut, sorry sebelum ke lanjutnya, jadi Om yang ingin Om sampaikan juga itu sebetulnya kalau mau mulai berbisnis itu poin yang kedua yang Om Herman ingin sampaikan itu kita harus berani mencoba, jadi harus punya kemauan dan berani mencoba. Nanti ini ada summary-nya kok terakhir ya. Nah, oke, jadi begitu Om Herman mencoba, akan tetapi apakah akhirnya ini dengan pengalaman Om Herman yang minim pada waktu itu terus kita mau berbisnis rame-rame, kita berharap teman yang sudah punya pengalaman bisa membimbing. Tapi ternyata tidak seperti itu. Bisnis Om Herman yang pertama kali itu gagal sama sekali, total. Penyebabnya sih sebetulnya simpel aja, karena itu tadi ada teman Om itu yang nakal istilahnya. Jadi uangnya itu istilahnya udah akhirnya dibawa lari lah, istilahnya seperti itu. Jadi bisnis Om yang pertama itu gagal udah. Jadi wah udah Om Herman tuh stres, kan waktu itu kan buat Om uang segitu sih gede. Nah akhirnya, tapi akhirnya namanya orang kalau misalnya sama seperti kita kalau belajar terus gagal kan pasti ada rasa udah males dah, apalagi percobaan pertama gagal. Nah tapi akhirnya ya selama ada mungkin sekitar 6 bulan mungkin Om jadi agak setengah lontang lantung gitu ya. Tapi setelah berikutnya itu Om akhirnya ketemu sama adiknya Papa. Adiknya Papa ini juga pedagang sebetulnya. Nah, jadi Om akhirnya kerja sama adiknya Papa. Di situ Om itu jadi diberi kebebasan untuk mulai istilahnya diberi kebebasan untuk membantu. Dan di situ Om Herman tuh belajar banyak tentang bisnis. Nah,
kemudian pasca itu menjelang 2000 tuh tahun 98 tuh kan masih ada banyak bank gitu yang kolaps apa segala macam, itu akhirnya kan apa istilahnya, banyak terjadi turbulence deh, banyak kejadian yang kurang lebih eh, menyusahkan deh untuk bisnis. Tapi dengan kesempatan, eh, bisa dibilang kesempatan dalam arti eh, di balik kesulitan itu ternyata ada kesempatan lah istilah dalam itu. Jadi kurang lebih kemudian 2-3 tahun kemudian Om Herman ini eh, setelah pasca krisis itu dipercaya jadi partner, ditawarin. Nah, Om Herman ambillah kesempatan itu. Begitu jadi partner, itu jalan untuk menjadi apa namanya, menjadi lebih terbuka. Jadi Om Herman tuh jadi kenal sama orang-orang lebih banyak, terus networking dengan para pemilik bisnis lainnya, dan di situ akhirnya Om Herman banyak ketemu dengan eh, apa peluang-peluang yang lain gitu loh. Jadi kalau Om Herman boleh bilang, salah satu yang penting juga sebetulnya nanti di dalam berbisnis itu adalah kemampuan berkomunikasi. Nah, lanjut lagi tapi sejalan dengan waktunya berbisnis, Om kan seperti yang Om bilang tadi, jadi Om mulai ngerti, oh bisnis ini begini, jadi marketnya begini, terus ada peluangnya bagaimana. Jadi akhirnya apa? Om bisa nambahin produk-produk yang Om sebelumnya mungkin eh, belum pernah jual, sebagainya gitu. Itu untuk nambahin apa namanya omset gitu misalnya. Om kebetulan bidangnya di ini ya, di material handling sama power transmisi gitu. Nah ini jadi kalau untuk Om summary lagi, yang nomor 4 yang penting itu yang kita butuh itu ada apa ya? Jadi itu mempelajari market. Peluang. Ini penting untuk para pebisnis ya. Nah, tadi nyambungnya tadi kalau masih ingat, Om ceritakan sambil kita jalan, kita lihat, terus banyak kenal orang, kita bernetworking, itu akhirnya kita juga akhirnya apa? Ketemu orang-orang baru, terus ketemu pemikiran-pemikiran baru, yang akhirnya itu membuat apa? Bisnis-bisnis baru dan kongsi-kongsi baru. Nah, kongsi-kongsi baru ini kok bisa ini bagaimana? Jadi caranya itu nanti akan ada saja. Kita karena networking itu bisa kenalnya dari orang tua, dari kerabat, dan kebetulan mungkin mereka sendiri juga pebisnis yang basicnya pebisnis yang mereka ada bisa percaya kita, jadi bisa terbentuk partnership. Jadi kepercayaan itu penting. Nah, di sini sebetulnya yang perlu lagi sebetulnya adalah kalau mau summary ini apa dalam berbisnis ya, partnership atau teamwork itu penting. Nah, di bisnis Om ini, jadi kalau kita mau besar atau bagaimana, itu kita nggak bisa mau kerja sendiri. Jadi itu kayak partnership Om ada beberapa usaha itu ada beberapa yang akhirnya kita pakai profesional. Jadi ada beberapa orang itu bisa mengerti teknis itu lebih pintar dari kita. Dan mungkin profit sharing atau gimana, bagi hasil sistemnya aja yang berbeda. Nah, ini kalau kita semua lakukan sendiri bisa pecah kepala. Jadi akhirnya apa? Jadi tadi mengenai partnership, teamwork itu penting kalau menurut Om dalam berbisnis. Nah, ini juga penting itu dalam apa? Mungkin kalau untuk tahap-tahap awal banyak yang namanya pedagang baru mulai itu mungkin mereka akan apa? Mereka semua harus melakukannya semua sendiri. Tapi nanti sejalan dengan waktu atau perusahaan ada kemajuan dan mau jadi lebih besar, itu pasti kita akan butuh orang yang istilahnya bisa bantu untuk memanage atau mengembangkan bisnis. Itu kita akan kesulitan untuk kerja sendiri pada waktu itu. Pasti butuh bantuan. Jadi intinya penting sekali teamwork itu. Partnership bentuknya itu gimana juga penting.
Nah, Om juga mau cerita juga, nggak mau ngomong yang indah-indah mulu. Om juga mau tanya nih, kira-kira dari semua yang Om buat ini, apakah semua berhasil? Itu enggak juga. Ada beberapa usaha Om itu yang terpaksa tutup. Jadi industri yang tutup itu mungkin bisa juga karena apa? Merugi misalnya. Karena oh, kebijakan pemerintah atau kondisi ekonominya berubah terlalu cepat. Beberapa industri amat sangat terpengaruh dan sensitif dengan kebijakan pemerintah. Itu ada. Atau kursnya mungkin ini sudah nggak bisa. Mau ini main ini sudah nggak cocok. Ya jadi ada yang usaha yang Om tutup itu juga ada karena tidak menguntungkan. Jadi intinya itu kalau jadi orang berbisnis itu harus siap istilahnya itu naik turunnya. Ada gelombang itu mungkin yang kecil, ada gelombang besar. Jadi itu adalah hal-hal yang harus dihadapin. Nah, jadi komponen yang tadi Om bilang selain menjual tadi, yang utama ada skill lain yang sebetulnya amat sangat penting, yaitu apa? Kemampuan tentang pengertian tentang finansial. Ini penting. Ini amat sangat memainkan peran penting untuk bertahan atau bahkan untuk berkembang. Jadi kemampuan untuk mengerti finansial, secara finansial, keuangan, cash flow itu penting. Nah, terus yang kemudian tadi Om tadi kan cerita bahwa beberapa usaha Om juga nggak dibilang semua berhasil. Ada juga yang tutup misalnya karena ada kendala-kendala lain tadi. Nah, terus apakah Om akhirnya nyerah, kapok gitu? Enggak juga. Karena kalau jadi pebisnis juga harus sudah siap. Nah, harus ada persisten juga. Jadi kita tetap mesti harus lihat peluang. Jadi tetap harus berusaha karena kondisi bisnis juga tidak tetap selalu berubah. Jadi ada lagi satu lagi komponen yang menurutku penting itu adalah ini. Nah, tidak gampang menyerah, tidak boleh gampang menyerah. Karena kalau sudah menyerah ya sudah selesai gitu. Tapi intinya peluang tetap harus selalu ada. Mungkin bisa berubah, channelnya bisa berubah, opportunity-nya pindah ke tempat lain. Nah itu yang harus dicari gitu. Nah, Om juga mau ngomong kondisi bisnis dan teknologi yang seperti tadi Om bilang, kan sekarang ini kan berubah cepat sekali. Terutama mungkin sekitar 10-15 tahun terakhir. Jadi dulu untuk formula kalau mau berdagang sukses orang bilang kan harus wah uangnya harus kuat. Yang ini ternyata sekarang nggak juga. Kalau zaman dulu orang bilang mungkin yang modalnya paling kuat itu yang menang. Yang modal kecil kalah. Tapi sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Sekarang ini yang paling cepat mengalahkan yang lambat. Jadi orang yang paling cepat misalnya. Makanya jadi kan platform-platform yang sekarang ini kalau ada adik tahu kan sekarang sudah kayak marketplace apa itu sudah sesuatu yang dulu 20 tahun lalu itu sudah nggak ada. Zaman dulu orang juga beriklan tuh mungkin di mana di koran, di Yellow Pages. Terus berikutnya itu mungkin era-era berikutnya itu apa Google, dia orang harus bisa ditemuin di Google kalau mau jualan gitu. Sekarang sudah agak bergeser lagi. Mungkin marketplace itu juga salah satu tempat yang penting gitu kan untuk beberapa item, beberapa industri. Bahkan Om lihat itu berjualan lewat sosial media itu juga menjadi hal yang lumrah gitu. Nah, jadi apa? Jadi yang Om ingin sampaikan di sini adalah sebagai pebisnis kita juga harus apa namanya? Jadi bisa beradaptasi. Jadi ini hal yang terakhir yang Om mau sampaikan. Jadi harus tetap belajar dan bisa beradaptasi. Ini jadi mungkin yang anak-anak ini yang sekarang ini saya lihat kan lebih muda-muda ini kan pintar-pintar ya.
Udah nggak kayak zaman dulu, mungkin generasi-generasi yang sebelumnya ini mungkin lebih jadul, tapi anak-anak, adik-adik ini pasti lebih pinter. Jadi perubahan perilaku itu konsumen kan besar sekali. Zaman dulu mungkin kayak Gojek, apa itu kan nggak ada. Marketplace juga dulu belum ada. Tapi kelihatannya kalau dilihat trafficnya makin naik, berarti kan ada perubahan perilaku. Jadi yang dilakukan 10-20 tahun lagi itu yang 10-20 tahun lalu nggak sama dengan yang dilakukan sekarang. Nah, seperti Om bilang, mungkin yang muda-muda ini lebih melek dan ini. Mungkin 10-20 tahun lagi, mungkin polanya sudah beda lagi. Makanya yang Om bilang tadi, pebisnis juga harus siap untuk menghadapi perubahan. Blueprint atau maksudnya cara-cara lama itu mungkin juga tidak bisa dipakai lagi di 10-20 tahun mendatang. Itulah sebabnya kenapa Om bilang tadi tetap harus belajar untuk dan bisa bermampu beradaptasi terhadap perubahan. Nah, tadi yang Om sampaikan tadi jadi gini, tadi kan ada 8 poin, mungkin nanti akan di summary-nya ada, tapi jadi gini, zaman itu kan berubah, teknologi juga berubah terus, channel-channel bisnisnya juga bakal berubah, platformnya juga banyak berubah. Tapi yang Om sampaikan tadi, mungkin kalau kayak poin-poinnya, itu mungkin tidak akan berubah secepat itu mungkin akan bertahan lama. Poin-poin lain pun juga mungkin banyak, tapi yang Om anggap penting dalam perjalanan karir Om itu yang 8 poin itu. Nah, mungkin saya juga pernah dengar ya, Om pernah dengar dari Bu Isti ya, kalau nggak salah di apa di Karolus ini sudah ada ya Basar, model Basar itu ya. Jadi itu sebetulnya untuk alat yang apa programnya cukup baik sih sebetulnya kalau saya lihat ini untuk membangkitkan semangat sih sebetulnya. Jadi itu tahap-tahap awal dan boleh gitu, untuk ini. Nah, untuk berikutnya mungkin apa ya, mungkin 8 poin itu saya sudah sampaikan. Saya bisa minta summary-nya nggak Pak Albert, ditampilkan di layar Pak Albert. Mana Pak Albert nih? Ya, minta tolong Pak Albert menyampaikan. Nah, ini jadi kemampuan atau karakter yang harus dimiliki oleh para pebisnis ya. Nah, kemampuan menjual, ya seperti tadi Om bilang, ini jadi summary, itu penting. Apalagi tahap-tahap awal ya, minimal tuh menjual ide lah. Terus yang kedua tuh kemauan atau berani mencoba, itu penting sekali. Melangkah lebih jauh istilahnya. Jangan kita cuma mikir tapi nggak berani melangkah, itu juga nanti tidak jadi. Nah, yang ketiga tadi itu adalah kemampuan berkomunikasi. Ini nanti kita ketemu banyak orang, bernetworking, itu bisa apa? Kita bisa brainstorming, nambah-nambah ide. Itu dari salah satunya ini komunikasi yang baik dengan partner. Nah, ini juga untuk melihat mempelajari market dan melihat peluang. Ini juga untuk apa? Pengembangan bisnis dan melihat arah
bisnis kita. Apakah masih layak atau istilahnya masih patut dikembangkan atau perlu nambah produk baru atau waktunya istilahnya tidak bisa kemana-mana gitu loh. Oke, nomor berapa ini? Oh, ini ngulang ya. Nah, yang kelima ini kan partnership yang Om bilang tadi, teamwork. Jadi kita nggak harus sendiri dalam melakukan bisnis. Kadang-kadang itu kita bisa punya teman atau partner yang kita bisa percaya. Itu amat sangat meringankan tugas kita dalam berbisnis. Yang kemudian itu penting juga itu adalah kemampuan melihat tuh misalnya melek finansial, mengerti cash flow itu menjadi amat sangat berguna sekali pengertian apa untuk menjaga keseimbangan. Nah, ini nggak boleh gampang menyerah yang kemudian berikutnya. Karena kan bisnis itu naik turun ya. Dan yang paling penting dan yang terakhir juga ini salah satu yang penting, harus belajar terus, beradaptasi. Karena dunia bisnis itu berubah. Apalagi terakhir-terakhir ini demikian cepatnya. Terima kasih Pak Albert. Ya, jadi mungkin dari saya penyampaian untuk materi dan poin-poin itu sharing dan poin-poin sudah cukup. Mungkin Pak Paulus, mungkin bila ada yang ingin ditanyakan mau lanjut sesi berikutnya, monggo saya kembalikan ke Pak Paulus ya Pak. Terima kasih Pak Hermanto atas sharing pengalamannya. Anak-anak, tentunya kalian juga pernah punya pengalaman berbisnis seperti itu ya, walaupun kecil-kecilan. Pada waktu kalian belajar, apakah itu di kelas 7 atau 8, di pelajaran ekonomi, ada kegiatan kewirausahaan. Juga pada waktu kalian basar, juga masing-masing kelas itu menampilkan jualannya masing-masing. Ada yang berjualan, ada yang menampilkan permainan dan sebagainya. Itu merupakan suatu hal atau minat atau bakat kalian yang bisa kalian pupuk mulai dari situ untuk menjadi pebisnis yang sukses. Harapannya nanti ke depan kalian menjadi pebisnis yang sukses, dan kita perlu kunci sukses itu lewat diskusi hari ini. Apa yang tadi disampaikan Pak Hermanto, panjang lebar, beliau juga pernah gagal, pernah modalnya dilarikan orang dan sebagainya, tapi dengan daya juang beliau, maka semuanya bisa teratasi dan bisa menjadi seperti sekarang ini beliau. Oh ya, saya akan menyapa dulu anak-anak dari Kalorus. Mana yang kelas 7? Tolong angkat tangan. Teman-teman dari Karolus, ya, yang kelas 7, terima kasih. Yang kelas 8 dari Karolus, ada? Oke, terima kasih. Yang dari Santo Yosef, kelas 7? Kelas 7, ada? Belum kelihatan di sini. Kelas 8? Iya, baik, terima kasih. Baik anak-anak, untuk sesi berikutnya, silahkan kalian bertanya banyak hal. Kita akan gali sedalam mungkin
tentang seluk-beluk bisnis dari Pak Hermanto supaya bisa menambah wawasan kalian kalau kalian memang punya passion di situ. Ya. Nanti saya akan mengizinkan satu orang penanya begitu dan langsung ditanggapi oleh Pak Hermanto. Begitu ya Bapak ya, Pak Hermanto ya? Boleh. Ya, betul, Pak. Terima kasih Pak Hermanto. Baik, silakan. Anak Santo Yosef, anak Karolus, silakan. Siapa yang mau bertanya duluan? Ada? Silakan yang mau menyampaikan pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu gurunya juga boleh bertanya. Ya, boleh bertanya. Pak Ari itu juga kelihatan itu. Silakan Pak Ari kamu bertanya. Ya. Pak, saya mau tanya nih Pak. Pak Herman. Saya mau tanya nih. Kalau untuk anak seusia SMP nih, bisnis apa sih yang cocok untuk anak seusia SMP? Oh ya. Jadi kalau SMP, ya saran saya kalau untuk bisnis itu mungkin kalau untuk bisnis sampai serius banget mungkin kok rasanya masih fokusnya harus belajar dulu ya Pak. Jadi mungkin sih kalau misalnya mau istilahnya kayak apa namanya sekedar yang sambil jalan aja itu mungkin ya bisa bantu orang tuanya itu mungkin lebih cocok mungkin. Jadi kalau misalnya mamanya itu ada berjualan misalnya makanan atau apa mungkin lebih baik itu membantu istilahnya apa orang tuanya itu numbuhin passion dulu nyoba apa namanya testing the water itu lebih baik menurut saya. Jadi atau kalau misalnya kalau yang bisnis kecil-kecilan mungkin ya mungkin ikut akun buka mamanya itu yang di apa Tokopedia atau apa kan saya lihat kan banyak itu yang orang-orang tua itu ikut buka di Tokopedia itu loh Pak. Mereka buka toko apa online itu mungkin start small aja untuk apa belajar testing the water itu aja. Karena bisnis sendiri sebetulnya juga nggak boleh main-main Pak, harus serius. Kalau untuk SMP sebaiknya mungkin lebih fokus ke belajar dulu deh, sambil menumbuhkan minat tadi itu lebih cocok mungkin. Iya. Yeah. Kalau anak zaman now ini kan anak-anak yang ngikuti perkembangan ini Pak ya, perkembangan zaman. Iya. Nah, saya pernah dengar sih waktu di mall-mall itu ya, mereka transaksi jual belinya itu game online. Jadi misalnya dia mau jual perisai, itu termasuk bisa dikatakan pebisnis apa enggak Pak? Itu untuk awal-awal memang bisa. Jadi itu cocok untuk membangkitkan ini aja ya Pak. Keinginan untuk berbisnis, keinginan itu bagus fungsinya sih nggak apa-apa. Itu untuk start small lah istilahnya. Tapi untuk diseriusin, kalau misalnya untuk jadi, ya itu mungkin hal yang lain. Tapi kalau untuk start, untuk awal itu bagus Pak, masih boleh Pak. Betul. Ayo anak-anak yang mau jadi pebisnis silakan bertanya. Ya, terima kasih Pak Albert. Gimana Pak Albert, sudah terjawab pertanyaannya Pak? Sudah Pak Paulus. Oke, baik. Oh ini. Teman-teman dari Karolus silakan atau dari Santo Yosef silakan untuk menyampaikan pertanyaan untuk kepada Pak Hermanto. Ya mungkin Bella mau jadi pebisnis ya. Oke, ada yang unek-unek. Modalnya berapa sih Pak sebagai pebisnis pemula dan sebagainya atau gimana? Silakan dari teman-teman Karolus atau dari Santo Yosef. Ya, mungkin ada? Saya Pak Paulus. Ya, oke, Bu Naning, silakan Bu Naning. Ya, selamat pagi Pak Hermanto dan semuanya. Ya, pagi. Bagaimana cara untuk memotivasi anak-anak ya? Karena sebetulnya di usia anak ini masih usia belajar. Barangkali meskipun mereka belajar, supaya juga termotivasi membantu orang tua dalam hal bisnis kecil-kecilan seperti ini, selain orang tua yang, maksud saya orang tua yang tidak berjualan, tapi mereka bisa termotivasi untuk
membuat bisnis sendiri kecil-kecilan, kemudian hasilnya bisa dipakai untuk membantu orang tuanya. Nah, motivasi apa yang harus kita berikan untuk mereka sehingga bisa dengan sendirinya terbuka. Anak-anak itu memiliki, oh ya, saya harus melakukan ini, saya harus berjualan, atau barangkali ada cara lain untuk membangkitkan semangat mereka. Terima kasih Pak Hermanto. Baik, Bu Nani, iya. Jadi yang seperti saya sempat sampaikan tadi di awal, ini jadi kadang-kadang untuk orang-orang yang maksudnya yang istilahnya orang tuanya itu bukan dari pedagang atau apa, mungkin memang agak susah. Maksudnya dalam arti bukan susah itu tidak bisa ya, untuk menemukan atau bahkan tuh mereka punya ide bahwa menjadi pedagang itu adalah salah satu opsi dalam berkarir misalnya. Nah, itu kalau untuk anak-anak yang orang tuanya pedagang itu makanya harus bersyukur. Mereka jadi mungkin mereka ada kemungkinan bisa mereka lebih mengerti lah dalam istilah dalam tanda ini kutipnya, mereka sudah ada program di bawah sadarnya. Oh, ini jadi pedagang ini istilahnya ada salah satu opsi juga. Dia mungkin lihat orang tuanya atau gimana. Itu hal yang umum misalnya begitu. Yeah. Nah, untuk yang kira-kira misalnya yang tadi Bu Naning tanyakan mungkin tidak punya orang tua, tidak punya background dari pedagang atau apa, itu juga tidak menutup kemungkinan jadi pedagang. Jadi yang perlu dilakukan itu ada apa? Mungkin kumpul sama lingkungannya itu, mungkin teman-temannya atau apa. Jadi mesti cari teman tuh yang istilahnya tadi saya juga cerita kan nggak harus dianu sendiri. Kadang-kadang kalau kita dari nol itu mungkin akan susah sekali. Mungkin kalau kumpul sama temennya atau ada satu atau dua, oh temennya suka jualan apa nih misalnya, saya masih ingat waktu zaman dulu di SMP nih, saya cerita masa lalu saya nih Bu. Waktu di SMP 1 Yosef, saya punya temen namanya Andre, dia tinggalnya di dekat situ, terminal situ Bu Nani. Nah, dia ini pintar sekali jualan apa sih kalau zaman dulu tuh dia ini loh apa namanya kayak aksesoris gantungan kunci. Dia tuh dari kayu, dia diinikan gitu dililit apa macam-macam ya. Dibentuk apa gitu, terus tengahnya ditulisin apa, nama apa begitu untuk gantungan kunci. Anaknya kreatif sih Bu. Nah terus yang kedua, teman saya yang lain juga ada. Zaman dulu tuh kan kalau masih zaman kaset gitu Bu, dia buka jasa apa kaset misalnya apa ngerekamin kaset. Zaman dulu kan kaset original mahal sekali. Zaman dulu mungkin juga apa copyright juga belum sampai seperti sekarang. Jadi apa mereka punya bantuin ngerekam kaset, mereka minta. Nah, yang saya tahu kadang-kadang mereka ini kalau yang teman saya yang Andre tadi yang jualan kayu tadi yang apa gantungan kunci, dia pintar Bu. Dia jualan sendiri nggak bisa. Kadang-kadang kalau ada temennya yang bantu jualin, itu sama dia itu kadang-kadang dia ngasih uang. Itu zaman dulu saya juga baru kepikir sekarang, ya ini orang pintar nih. Masih bisa memikir seperti itu. Nah, untuk anak-anak ini yang maksudnya belum sempat, maksudnya dari nol, maksudnya nggak pernah lebih baik itu menjadi seperti ini, berusaha membuatkan saya produk produk itu kan lebih gampang mestinya. Dan kumpul sama teman-teman yang seperti ini, itu untuk awal-awal Bu. Itu akan lebih mudah, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi tanpa modal ya, hanya modal bicara. Iya, bantu menjualkan saja dulu. Itu kan kemampuan yang paling awal tuh. Yang paling penting itu minatnya dulu dibangkitkan, dan kalau bisa ya start small aja. Kan lagi pula kan mereka masih belajar awal ya. Gitu. Jadi yang paling penting dibangkitkan adalah minatnya dulu. Iya, terima kasih Pak Hermanto. Terima kasih Bu Naning, ya luar biasa. Anak-anak, kalian juga boleh menyampaikan pertanyaan ya lewat chat ya. Kalau misalnya tidak bisa masuk, silahkan nanti saya akan membacakannya. Baik, saya tawarkan kembali untuk beberapa anak untuk pertanyaan berikutnya. Dari teman-teman Karolus silahkan. Mungkin dari gurunya ya boleh, Pak Hani, Pak Winan. Itu tadi ada Feli Pak yang sudah bertanya Pak lewat chat itu tadi. Oh ya, baik ini. Ya. Saya Feli Pak dari SMP Santo Karolus. Mau tanya ini,
apabila anak punya potensi menjadi pebisnis, tapi dia ogah-ogahan untuk mengembangkan potensinya menjadi pebisnis, itu bagaimana Pak? Oke. Oke. Saya baca ulang ya, ini Ya, Pak. Tapi dia ogah-ogahan mengembangkan potensinya. Oke. Jadi begini, ini kalau untuk berbisnis ini kan sebetulnya kan kalau ini bukan sesuatu yang istilahnya kita bisa bilangin terus dia apa istilahnya diajarin terus dia bisa jalan, itu bukan. Ini sesuatu yang istilahnya harus dilakukan. Ini anaknya harus nyemplung sendiri. Nah, ini kalau misalnya dia ogah-ogahan atau apa, ini mungkin mesti dicari tahu juga kenapa kok dia ini ogah-ogahan. Karena menurut saya kalau dia istilahnya sudah benar-benar sudah tune in, sudah benar-benar dia suka sesuatu seperti anak mau suka nge-game, itu pasti dihentikan saja susah sudah. Jadi ini mungkin dia ini belum ngerti istilahnya ininya berarti apa namanya minatnya itu belum ada berarti ini gitu loh. Ini yang perlu mungkin dikumpulin sama teman-teman yang tadi lingkungannya deh istilahnya, entah apa namanya tadi yang teman tadi punya teman-teman seperti itu atau istilahnya lingkungan yang lain. Dan ini kadang-kadang ini motivasi anak ini juga nggak tahu. Kadang-kadang begini, kalau kita mau melakukan sesuatu itu karena kenapa? Ada rewardnya. Rewardnya apa? Misalnya, kadang-kadang itu orang mau bekerja lebih keras, extra time, segala macam, karena rewardnya misalnya uangnya lebih besar. Nah itu, uang itu dianggap sama dia itu, apa istilahnya itu sesuatu yang berharga. Nah, mungkin kalau untuk anak-anak yang kurang lebih masih, apa namanya, masih nggak tertarik, masih ogah-ogahan, mungkin dia menganggap ini rewardnya ini entah tidak ada rewardnya, atau mungkin yang dianggap di rewardnya itu sama dia itu buat dia itu nggak ada artinya, atau mungkin kalau misalnya apa gitu yang ya, harus sesuatu yang kira-kira itu bermakna untuk dia. Rewardnya tadi, mengembangkan ini tadi. Mungkin seperti itu jawaban saya, Bu. Kalau yang untuk sahabat dari Bu apa Felicita ya, iya. Terus yang untuk apa ini? Terus ya pertanyaan berikutnya Bu ya Pak ya, ini ya. Yang siapa ini? Nikita ya. Ya, dari Nikita, Pak. Dari Nikita. Kebetulan sedang bisa. Oh, oke. Jadi minat tuh bisa apa? Bisa ini atau tidak gitu ya. Nah, ini seperti Om tadi bilang kan ini kan harus apa namanya kan konsisten, nggak boleh nyerah. Ini kalau mengenai apa namanya bisa hilang bisa enggak itu mungkin karena apa ya? Ini kira-kira bidangnya minat nggak gitu kira-kira. Jadi gini, kalau kita tuh passionnya di situ, makanya kadang-kadang tuh ada orang yang suka berbisnis, dia passionnya di mana? Dia kadang-kadang bisnis, kalau bisnisnya itu bisa sesuai passionnya, itu ya syukurlah gitu. Tapi kadang-kadang juga belum tentu, maksudnya istilahnya dulu, oh cita-citanya mau jadi apa, jualan misalnya apa di dalam bidang apa gitu. Tapi belum tentu seperti itu. Nah ini kalau yang masalah bisa muncul bisa enggak, ini mesti dicari tahu kenapa kok bisa ini. Mungkin nggak ada motivasi nih kalau kelihatannya ini. Mau tidak, saya sering stres, tidak tahu kenapa. Ide hilang. Kebetulan sebentar, jadi bingung saya. Oh ini karena kurang motivasi aja, nggak apa-apa ini. Jadi gini, kalau nanti misalnya nanti sudah suatu saat benar-benar sudah fokus, sudah istilahnya benar-benar bahwa bisnis ini adalah sesuatu yang harus dijaga. Mungkin namanya motivasi itu akan jauh lebih tinggi dari sekarang. Ini kalau saya lihat mungkin kayak Nikita ini, ya dia mungkin masih belum termotivasi full. Kalau kayak kita yang sudah serius, maka saya pernah bilang tadi, bisnis itu kan harus serius. Karena itu tadi, ada resiko yang terlalu besar kalau kita nggak serius di situ. Nah, akhirnya itu yang mendorong kita untuk lebih all out. Gitu. Nah ini kalau yang mungkin kayak Nikita ini, mungkin dia cuma karena dia istilahnya minatnya belum di situ. Resikonya dia kehilangan sesuatu itu mungkin dia tidak ada gitu. Jadi dia mungkin tidak ada apa yang namanya dalam tanda kutip itu punishment untuk
Untuk kalau misalnya dia kehilangan minat itu ya tidak apa-apa berarti gitu. Tapi kalau untuk pebisnis itu bahaya kalau real. Ini sih kurang apa ya namanya? Eh, kurang motivasi lah kalau saya bilang ya. Tanda kutip motivasi. Terus apa ini? Baik, ini dari siapa? Nih berikutnya dari Susilo. Susilo Wakti ya. Apakah menjadi pebisnis itu harus punya bakat, Pak? Tuh. Jadi gini, Ya. kalau ya Untuk bisnis itu pertanyaan sebelumnya, terima kasih pertanyaan yang bagus dari Felicia dan Nikita ya, serta beberapa anak. Saya lanjutkan ini, monggo Pak Herman untuk menjawab pertanyaan berikutnya dari Ibu Susi Lowapti. iya, jadi ini pebisnis ini apakah itu harus punya bakat? Ini jadi kadang-kadang ini bisa, kadang-kadang kalau punya bakat itu ya syukur. Dalam tanda kutip itu kan bakat itu dalam arti bukan bakat ini ya. Saya seperti tadi saya bilang bisa menjual. Nah, apakah berarti orang yang tidak bisa menjual itu tidak bisa jadi pebisnis? Kan enggak juga. Saya sudah bilang. Om tadi udah bilang bahwa kan bisa partnership, bisa partner sama istilahnya sama orang yang bisa menjual misalnya. Nanti akhirnya jadi itu kalau misalnya di perusahaan itu bisa namanya jadi PT atau apa, bisa. Jadi yang satunya mungkin pinternya di admin atau di manajemennya, satunya bisa di marketingnya gitu. Jadi tidak harus istilahnya punya bakat tertentu itu tidak. Tapi itu tadi partnership sendiri itu harus istilahnya saling mengisi gitu sih. Terus ini siapa? Kinaya ya. Bagi oh ya ini kalau prinsip ini ya sebetulnya hampir semua pedagang sebenarnya punya ya. Jadi dalam arti ya kalau namanya dalam berbisnis itu kan harusnya win-win gitu. Jadi istilahnya dan kalau mau langgeng itu juga harusnya win-win. Jadi kalau apa memang dalam beberapa hal tuh kira-kira kita tidak bisa win-win. Kadang-kadang itu ada aja kalau kita ketemu sama customer yang istilahnya dalam tanda kutip itu maunya ngakalin itu ada aja gitu. Udah. Tapi itu tadi prinsip utama itu harusnya win-win. Kalau mau langgeng dan istilahnya tahan lama. Itu ya. Terus ada lagi siapa ini? Edlin. Oke, Edlin, terima kasih ini pertanyaannya. Jadi memanage hasil laba dari bisnis. Jadi begini, ada zaman dulu ya, kalau Om punya orang tua Om itu juga istilahnya sekolahnya kan juga, kalau sekolah dulu mungkin orang juga nggak terlalu tinggi. Tapi caranya bagaimana dia bisa memanage labanya. Om masih ingat Papa itu bilang, zaman dulu kalau Papa itu punya dapat laba, Papa beliin barang dagangan lagi. Karena kenapa? Ya zaman dulu mungkin kan namanya akuntansinya masih belum beres zaman dulu ya. Mungkin gampang-gampangannya gimana? Kalau stoknya nambah, berarti labanya untungnya nambah. Berarti begitu. Simpelnya begitu. Nah, tapi kalau kita di zaman sekarang ini, kan sudah modern ini. Sekarang ada yang namanya akuntansi. Apa, segala macam kan. Nah, kalau dibilang manage hasil laba, ini sebetulnya mungkin boleh dicoba itu namanya apps. Om punya temen yang zaman sekarang dan ini padahal juga apa namanya di kondisi sekarang ini dia bisnisnya bisnis restoran ya depot lah bukan bisnis besar. Dia ada buka di Sidoarjo, dia ada buka di PTC, dia berjualan makanan kan. Yang di Sidoarjo dia sebetulnya cuma depot, tapi ternyata rame. Akhirnya dia buka di Surabaya. Di Surabaya ini dia di PTC, dia buka itu bukan apa namanya bukan model depot. Dia lebih ke arah take away, jadi model kayak Gojek apa segala macam. Nah yang dia manfaatkan apa? Teknologi. Jadi dia yang di Surabaya ini dia dapat masukannya dari teknologi. Sorry, jadi dari take away tadi dia manfaatin teknologi.
Dan pembukuannya gimana? Itu saya sampai ditunjukin sama dia, Om ditunjukin, itu ada apps, Om sih lupa namanya appsnya ya. Itu untuk pembukuan dia. Pembukuan dia kan makanan ya. Dia cuma tinggal masukin begitu aja. Itu mudah sekali kok sebetulnya kalau bisa ini. Jadi dimanfaatkan teknologi aja. Ini apps, ada appsnya itu. Coba dicari deh, Edlin. Itu seharusnya mudah itu. Apalagi kalau misalnya bisnis all shop-nya tadi, maksudnya nggak banyak itemnya ya. Wah, malah lebih mudah lagi. Cari apps-nya deh yang untuk akunting. Mungkin Om sendiri nggak aware nama apps-nya ya yang dipakai untuk ini. Tapi spesifik untuk makanan kalau yang kemarin dipakai sama teman Om. Oke, ini berikutnya Pak Engki. Stanley ya. Oh ya Stanley, wah bagus sekali pertanyaannya. Apakah kemampuan berbahasa asing dan kemampuan akademis ada pengaruhnya di dunia bisnis? Jadi kalau menurut Om sebetulnya kemampuan akademis itu sebetulnya ya memang penting. Jadi kemampuan akademis itu hanya untuk mengasah sebetulnya ya, mengasah istilahnya. Jadi istilahnya apa namanya? Ada orang namanya kan ada yang namanya IQ, ada yang namanya EQ. Nah itu cuma untuk ngasah. Kalau Om bilang tuh ini apa namanya, asah otak lah kalau untuk akademis ini. Karena kenapa? Bukan berarti yang nanti gagal di akademis itu nggak bisa berbisnis, itu juga bukan. Tapi kalau untuk start awal kemampuan akademis yang baik, misalnya hasilnya baik, untuk awal misalnya seperti Om kerja misalnya. Itu pasti yang dilihat awal-awal itu apa? Kan nilai akademisnya, apanya, itu yang untuk awal. Nah, kalau untuk zaman sekarang rasanya, ya kemampuan akademis ini, ini kita ngomong nilai ya, nilai akademis itu mungkin ya, untuk start awal mungkin penting. Nah, tapi kalau kita ngomong tentang kemampuan akademis itu sebetulnya cuma lebih ke arah asal otak. Itu untuk apa namanya, bantu kita untuk perjalanan ke depan, batu loncatan. Nah, kalau kemampuan berbahasa asing ini jelas karena Om sendiri cukup fasih berbahasa Inggris dan kebetulan karena Om juga ada impor apa segala macam. Om ini bisa kadang-kadang ke Eropa, bisa ke mana negara yang non berbahasa Eropa, berbahasa Inggris mereka kebanyakan kayak Belanda, Jerman, mereka bisa bahasa Inggris. Jadi Om nggak perlu bahasa Jerman, bahasa Inggris, mereka bisa bahasa Inggris. Jadi cukup untuk komunikasi. Nah, yang Om menyesal sekarang sebetulnya, yang apa itu karena Om nggak bisa Mandarinnya nggak bisa, karena sedangkan sekarang kebanyakan kita ini dagangnya sama China. Kita misalnya boleh, misalnya agennya dari misalnya dari Inggris misalnya, tapi pabriknya di Cina. Nah kita ngomong misalnya tetap harus ke pabriknya pun pakai bahasa Chinese gitu. Belum lagi ini produk-produk gitu. Jadi Mandarin pun juga makin lama makin penting. Jadi dibilang apakah kemampuan berbahasa asing penting? Penting sekali kalau zaman sekarang. Minim bahasa Inggris, tapi Mandarin itu juga mungkin makin penting juga sekarang. Karena pabrik dunia kebanyakan sekarang 70% itu ada di China. Mungkin seperti itu ya, Stanley. Mungkin yang lainnya, kalau ada teman-teman yang lain, anak-anak. Pak, kalau untuk guru nih, bisnis yang cocok apa, Pak? Bisnis yang cocok, Pak ya? Mungkin bisnis yang cocok kalau untuk guru. Kalau untuk guru sebetulnya paling cocok sebetulnya ini Pak, asuransi Pak. Asuransi paling cocok gitu Pak. Kan nggak perlu produk Pak, perlu training aja Pak. Kan Pak Abed kan tahu banyak orang tua murid juga itu Pak. Wah, gitu ya. Berarti ini Bapak Ibu gurunya disuruh jadi agent asuransi gitu ya Pak ya? Itu paling cocok Pak. Karena saya ngelihat kalau kayak guru ini kan juga sebetulnya kan jasa servis Pak. Nah itu nggak jauh-jauh dari itu Pak, kalau saya asuransi itu Pak. Sepertinya Pak Albert sekarang ini ya. Ya Pak Albert ya. Kenapa? Mungkin diinfokan Pak, agent asuransi apa Pak? Oh saya.
Jamin aman. Saya prudensial, Pak. Ya. Iya. Pak, sekarang itu kan yang lagi marak itu kan bisnis e-commerce ya, Pak ya? Iya. Bisnis e-commerce yang punya seperti semacam Alibaba itu. Iya. Itu cocok nggak untuk Bapak Ibu guru, Pak? Oh, maksudnya ini buka toko online gitu, Pak ya? Bukan, jadi kita e-commerce. E-commerce itu semacam kita bagi hasil gitu, Pak. Buka platformnya jadi, Pak ya? Iya. Oh iya, jadi gini, kalau yang saya tahu, kalau buka e-commerce gitu, itu modalnya bakalan besar sekali, Pak. Karena kalau yang sekarang ini, mereka modalnya yang kayak model begitu itu bakar duit ya. Modalnya bener-bener hanya untuk ngasih promo-promo itu bakar duit beneran. Jadi kalau untuk sekarang ini, mungkin, waduh, persaingannya sudah agak ketat dan modalnya mungkin harus ekstra gitu, Pak. Tinggal bukannya nggak mungkin, yang paling pertanyaannya nanti harus cari penyandang dananya itu, Pak, yang pertanyaannya. Bukannya nggak mungkin sih, tapi modalnya besar itu, Pak. Kalau untuk ya, buka toko online, nah itu mungkin, Pak. Maksudnya buka toko online di dalam platform itu, misalnya di Tokopedia, di Shopee itu mungkin lebih inilah, Pak. Kalau kayak mau bikin Tokopedia-nya, wah itu berat, Pak. Mungkin ya itu tadi, persaingannya sudah makin ketat, dan terus nyari investornya itu, Pak, yang harus. Tapi kalau gitu nanti Pak, lupa membuat perangkat mengajar, Pak. Iya, kasihkan di situ, Pak. Iya, nanti. Jangan Pak, nggak boleh Pak itu. Iya. Iya. Tapi boleh dicoba juga Pak Albert. Iya. Dia cukup Pak Albert? Boleh. Yang lain mungkin boleh, Pak. Mungkin dari Ya, siapa? yang lain. Felicia atau siapa nih, Isabel dari teman-teman Karolus mau menyampaikan pertanyaan. Pak Her, selamat pagi Pak Imanto. Oh iya, ini Saya Hani dari Pak Hani, ya silakan Pak Hani. Iya, Pak Hani, semoga Pak Hani. Pak Her, mau tanya, hobi Ya, itu Pak Hani. apakah bisa jadi bisnis? Kalau memang bisa, kira-kira untuk anak-anak SMP, hobi apa yang bisa menjadi sebuah bisnis bagi mereka? Gitu. Selain game ya? Iya. Nah, ini mesti ditanyakan hobinya anak-anak ini apa, Pak. Jadi kalau hobinya apa saya juga nggak tahu sih anak-anak. Kalau mungkin saya nggak tahu ya. Saya pernah tahu ada satu anak, saya masih punya teman. Ini anak dia anak cewek, Pak. Nah, dia ini mungkin karena sering ngeliatin mamanya bikin kue ya, Pak. Dia ini bisa akhirnya belajar. Dia nyobain kreasinya. Ya memang kreasinya dia sih bukan yang istilahnya sampai yang aneh-aneh. Dia cuma belajar lihat mamanya, dia bikin yang versi dia. Nah, dia ternyata suka bantuin mamanya bikin kue segala macam. Nah, itu ternyata bisa. Dia dijual tuh lewat channelnya ya, lewat mamanya tadi. Kan mamanya kan sudah memang ini kan, memang bikin kue gitu. Tapi ini kebetulan kue. Kalau yang lain-lain saya nggak ngerti deh. Apa ya kalau anak-anak gitu ya. Kalau yang saya tahu kayak anak saya itu game malah, Pak. Itu malah bukannya jualan, malah akhirnya malah beli token, Pak. Malah ngabisin duit malah. Oke, jadi hobinya itu harus diarahkan dulu oleh orang tuanya ya misalnya ya? Kalau hobi itu kan anaknya, Pak, yang hobi, Pak ya. Jadi anaknya itu hanya ngelihat dan dia ternyata suka. Tapi kalau sebetulnya kayak misalnya saya sendiri kan sebetulnya kan baca buku, Pak. Saya dulu zaman dulu awalnya bacanya dari buku silat, buku apa. Sampai sekarang pun saya baca banyak sekali buku. Orang tua saya satu pun nggak ada yang suka baca buku, Pak. Nah itu kan nggak di ini kan, Pak. Memang anaknya kan yang ini gitu. Oh gitu ya, Pak ya. Nah itu anaknya apa nggak tahu deh. Nah yang saya lakukan di sini sebetulnya kalau untuk hal ini, Pak, itu kadang-kadang itu bukan ke arah hobi, mungkin lebih ke arah kalau anak saya, Pak, yang saya lakukan, Pak ya, saya itu kadang-kadang pengen tahu saya tes bakat minat, Pak. Anak ini orang anak model ini misalnya arahnya ke orang apa. Jadi kurang lebih kita bisa tahu ini cocoknya apa karirnya misalnya ini A B C D. Nah, itu mungkin bakatnya atau hobinya ya mungkin bisa
ditelusuri nanti Pak. Ya. Makasih Pak Her. Sama-sama Pak Ani. Ya. Terima kasih Pak Ani, terima kasih Pak Hen. Sama-sama. Ada yang lain anak-anak? Tadi kayaknya ada yang mau tanya tadi. Felicia atau siapa? Sabella ya? Bella atau Feli, silakan. Ayo, mungkin kalau masih ada unek-unek yang belum jelas. Kita gali sebanyak mungkin info dari Pak Hermanto. Ya. Pak Hermanto, Pak Her. Pak Hermanto. Ya. Kira-kira kalau menjadi seorang pebisnis pemula, Pak ya, itu dibutuhkan modal berapa, Pak? Modalnya, Pak? Jadi kalau untuk jadi pebisnis pemula, jadi yang seperti saya bilang kadang-kadang kan nggak harus modal itu kan relatif Pak ya. Jadi yang saya tahu tuh kadang-kadang tuh yang seperti saya bilang tadi, misalnya membantu menjualkan, gitu. Itu jadi kadang-kadang itu malah nggak tanpa modal Pak. Itu boleh ya apa tanda kutip modalnya modal labak misalnya itu Pak. Ya itu bahkan tuh bantu jualin Pak, itu commission berarti Pak. Modal jadi nggak harus modal beneran Pak. Jadi kayak insurance, terus kayak yang tadi saya bilang tenaga penjual apa itu nggak harus Pak. Iya. Cocok dengan Pak Albert nih Pak ya, makanya suka Pak Albert nih. Wah cocok di Pak Albert ya. Iya. Modal apa Pak? Asuransi itu ya. Iya. Sebagai agent. Ya tapi bagus deh Pak. Training-trainingnya bagus sekali saya Pak. Asuransi MLM itu bagus sekali. Training-training mereka. Jadi relatif ya Pak Er ya, mungkin relatif, Pak. Tidak harus tanpa modal itu juga, iya. Yang penting punya kemauan. Oke Pak, ini dari Felicia dan dari Isabel Pak. Iya. Oke. Ini dari Felicita. Oke, Felicia ya, Felicita ya. Oke. Kita ya. Iya. Ini Om punya sepupu Om itu dia ada buat apa namanya? Jadi dia buat semacam kartu. Dia senang nulis cerita juga. Dia bahkan nulis bukunya. Nulis buku apa? Sekarang dia ada nulis itu namanya bukunya buku online. Ceritanya cerita online. Nah, dia ini akhirnya sepupu Om ini dia sama temennya dan timnya tadi ini pernah sampai ke mana ya? Pernah sampai diundang ke Singapura untuk apa? Disuruh istilahnya gitu, jadi kayak semacam aja ya. Ada orang 3 perusahaan yang diundang ke Singapura untuk bikin kayak istilahnya apa sih? Netflix itu punya untuk bikin cerita anak-anak. Jadi kayak film, tapi ini film kartun ya, film kartun untuk anak-anak. Om sih udah nggak ngopi lagi terakhir tuh perkembangannya gimana. Tapi sesuatu yang dulu Om ini kok ini aneh juga nih apa si sepupu Om ini kok dia nulis komik, pertama dari komik terus akhirnya dia bikin kayak kartun online gitu. Tapi ternyata ya bisa sampai dipanggil Netflix entah itu mungkin audisi atau mungkin akhirnya jadi beneran deal, saya Om nggak tahu sih. Tapi itu ternyata potensial juga. Jadi kalau dibilang itu apakah bisnis, ya itu mungkin bisnis, tapi potensi menghasilkan uang, ya itu mestinya ada, tapi channelnya yang perlu dicari, Felis. Itu yang Om nggak tahu kalau channelnya. Tapi mestinya ada channelnya itu. Nah itu tadi, coba gabung ke kelompok-kelompok penulis coba, atau apa. Kalau misalnya Felis sudah serius ini ya, suka menulis ya, mestinya ada. Yang Om tahu tuh bahkan kalau nggak salah itu tapi itu tuh bukan sih, kalau itu bukan ya, bukan. Itu bisa, Felis. Tinggal cari ininya aja ya, komunitasnya aja. Itu pasti channelnya banyak ya mestinya. Tapi Om kurang paham. Nah, cari komunitasnya aja. Terus ini dari Ira. Dari Ira, Pak. Lagi, saya Isabel dari sini ya. Kan. Hanya ini Pak Hermanto, ada sesuatu yang belum terjawab Pak, ini yang dari Felicita tadi Pak. Sesuatu yang menghasilkan uang itu dinamakan bisnis Pak. Dari usaha. Apakah dimaksud bisnis itu adalah kegiatan menghasilkan uang? Iya Pak.
Jadi kalau bisnis itu kan sebetulnya kan gini, bisnis itu ya nggak harus menghasilkan uang. Jadi sebetulnya cuma permainan ini aja sih. Jadi sebetulnya itu motivasi kita sih. Kenapa sih kita melakukan bisnis itu kan dari kata-kata bisnis. Sebetulnya itu kan bukan artinya itu harus selalu for profit kan. Bisa juga itu non profit. Nah, tujuannya apa? Kalau memang non profit ya mungkin nggak menghasilkan uang. Tapi kalau memang bisnisnya motifnya uang, yaitu bisnis for money, for profit berarti. Seperti itu mungkin ya. Ya, oke Pak. Ya. Oke, sekarang Bu siapa ini? Ira ya. Ya. Saya Isabel. Bagaimana juga Mengembangkan minat bisnis, namun tidak diizinkan orang tua, Pak. Punya kemauan untuk mengembangkan, tapi tidak diizinkan orang tua. Itu bagaimana, Pak? Pertanyaan dari Ira. Bagus sekali. Ini sebetulnya kalau untuk ini sebetulnya orang tua ini sebetulnya harusnya saya nggak tahu ya. Ini apakah orang tuanya mungkin kebetulan kalau saya lihat mungkin bisa-bisa bukan dari pedagang atau gimana ya? Karena kalau enggak mungkin biasanya sih kalau orang tua pedagang ini pasti akan dibiarin untuk berkembang mungkin ini. Ini mengembangkan bisnis tapi tidak boleh ya. Ya. Nah ini mesti ngomong sama orang tua ini berarti kalau nggak bisa. Ini dari orang tuanya. Iya. Karena kalau istilahnya tanpa izin mungkin karena mungkin fokus orang tuanya sudah kamu belajar aja mungkin ya. Ya berarti fokus orang tuanya kan kamu akademis sudah jangan ini gitu. Nah, ini rasanya kamu mesti ini Ira, mesti ngomong sama orang tua. Mungkin kalau orang bisnis itu ada namanya itu bisnis dealing. Itu bisa apa? Nego atau apa namanya. Nah, ini kamu mungkin bisa apa sama orang tua, mungkin bisa nego nih. Kalau misalnya nilai pelajaran saya ini, saya apa, boleh nggak gini. Nah, mungkin seperti itu kali. Orang tua sendiri juga sebetulnya kalau ngeliatin minat anak begitu tingginya, kok rasanya mungkin akan ini ya, akan nggak tega juga ya mungkin ya. Mungkin dicoba dulu deh, Ira, cara-cara tadi ya. Dealing, itu bisnis dealing namanya, itu biasa. Coba tanya sama orang tua. Ya, tentu ya Pak. Dibicarakan baik-baik dengan orang tua Pak ya. Iya. Oke Pak. Anak-anak, ibu bapak, guru, mungkin ada pertanyaan lagi? Ini Pak Hermanto masih semangat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Ada lagi? Baik, kalau mungkin tidak ada, begini Pak, mungkin ini pertanyaan yang terakhir dari kami Pak. Ya. Jadi karena Bapak itu pengalaman pendidikannya lulus dari SMP Santo Yosef, ya. Itu bagaimana kesan Bapak selama Bapak dulu tahun berapa ini lulus tahun 1989 ya, jadi masuknya tahun 86 ya Pak ya. Itu selama dididik di Santo Yosef, mungkin pada waktu itu masih bruder ya Pak ya? Waktu itu suster. Oh bukan ya, suster ya waktu itu ya betul. Suster Ernesta. Oh suster Ernesta waktu itu ya. Iya, betul ya. Suster. Kesan-kesannya bagaimana Pak Hermanto selama dididik di naungan Yayasan Tarakanita? Kalau buat saya kesan yang tidak terlupakan Bu, Pak. Jadi buat saya itu di SMP Santo Yosef itu yang paling saya hargai itu sebetulnya keberagamannya sih Pak. Itu jadi ada beberapa hal tuh kadang-kadang itu yang enggak di sekolah-sekolah yang sekarang ini pun kadang-kadang kan agak beda Pak. Ada tanda kutip agak eksklusif. Tapi kalau saya lihat mungkin di sekolah Santo Yosef saya dulu itu nggak ada Pak eksklusivitas, itu semua nyampur. Itu saya suka sekali sih Pak. Dan masalah pendidikan, terus ke dengan teman-teman apa semua itu wah. Tidak ada kelompok-kelompok begitu ya Pak ya? Itu tidak ada kelompok-kelompok Pak. Saya mengenai inilah warna kulit atau agama bahkan tuh saya lihatin teman saya juga banyak yang ini. Waduh. Itu nggak semua sekolah punya Pak. Itu luar biasa Pak, saya bilang Pak. Keberagamannya Pak. Itu yang sukanya Pak. Yang dukanya apa Pak? Yang dukanya apa Pak ya?
Dukanya saya waktu itu mungkin pernah dijemur kali Pak sama Pak Asma, Pak Pinanggi atau apa? Pak Pinanggi, Pak Alo, masih ingat Pak Alo? Iya, Pak Pinanggi, Pak. Pak Pinanggi mungkin saya Pak. Ya itu tapi biasa, saya kan nggak ini Pak. Cuma kalau dibilang duka ya mungkin hampir nggak ada sih Pak ya. Nggak ada, ya Pak. Cuma ya itu aja sih Pak. Itu Yang saya masih ingat saya lulus dari SMP Santo Yosef itu masih kadang-kadang dulu ke sana loh Pak. Beli apa? Tahu sama bakso. Baksonya Pak Min, mentol baksonya Pak Min. Tapi sekarang sudah nggak ada ya Bu ya. Sudah Pak, sudah pensiun Pak Min. Ya, sudah terakhir ada. kapan Pak? Tahun berapa Pak berkunjung di Santo Yosef Pak? Waduh, terakhir saya mampir ke sana 2 tahun 3 tahun lama. Udah lama kok Pak. Pokoknya pasca Pak Min itu nggak ada Pak. Kapan ya? Udah lama. Iya betul, 3 tahun lalu betul. Iya betul. Wah sudah lain rasanya. Kalau lewat Pak. Oh iya, boleh Pak. Iya. Gitu Pak. Iya Pak, terima kasih Pak Hermanto. Kemudian yang terakhir nih Pak, pesan untuk anak-anak SMP Santo Yosef dan Carolus supaya mereka juga nantinya punya wawasan yang baik kalau mereka itu baik itu dalam belajar ataupun dalam merilis usaha dalam bisnisnya Pak. Oke. Memang harus terlebih dulu mementingkan pelajarannya dulu Pak, pendidikannya dulu. Mungkin Pak Hermanto punya pesan untuk anak-anak supaya mereka semakin dikuatkan untuk kewirausahaannya. Monggo Pak. Jadi kalau yang tadi saya Om sampaikan ya, jadi istilahnya akademis itu penting. Penting itu jadi untuk apa? Untuk istilahnya untuk menapak ke jenjang yang berikutnya. Mungkin kan kalian kan dari SMP kan butuh masuk ke SMA. SMA pun juga istilahnya mungkin nggak tahu, mungkin punya SMA pilihan kan. Nah, itu kan pasti kan ada nilai akademis yang harus dicapai untuk bisa lolos. Nah, untuk itu tetap akademis itu penting. Jadi ya tetap sarannya Om belajar, begitu aja. Nah, terus yang kedua mungkin sama teman-teman yang sekarang itu juga kalau Om bilang tadi masalah network, kalau masih ingat itu kalau teman SMP itu salah satu teman yang istilahnya yang kalian akan temui itu bahkan sampai kalian nanti umur pun mungkin akan masih ketemu. Jadi network gitu kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang teman SMP itu tetap perbanyak aja. Kita nggak pernah tahu ke depannya. Itu sebenarnya salah satu yang tadi Om bilang poin penting tadi kan, network. Nah kita nggak tahu si A, si B, si C, ternyata someday, ternyata dia jadi di pejabat di sini, di situ, ternyata dia jadi direktur ini, kita nggak tahu. Atau kita bisa kongsi sama dia, gitu. Nah sisanya ya sudah, mesti enjoy waktu semasa di SMP. Itu nggak akan kembali Pak, ya Bu ya. Mungkin itu kali. Ya, oke baik Pak Hermanto atas atau mungkin Pak Hermanto ingin menyampaikan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, diskusi kita hari ini Pak. Ya, jadi kalau kesimpulan saya sih nggak ada ini Pak. Ternyata tadi ada banyak pertanyaan dari sekitar 40-an yang ikut ini. Tadi ada beberapa pertanyaan, saya rasa mungkin 10% lebih mungkin tadi yang bertanya. Itu saya lihat juga cukup baik sih Pak. Maksudnya minat mereka tentang masalah kewirausahaan ini. Mungkin kalau untuk kedepannya mungkin ya tinggal selain teori mungkin ya nggak tahu. Tadi kemarin ada yang biasanya entrepreneurship day ya. Mungkin kalau kayak gitu mungkin tinggal dikerap aja Bu atau Pak kalau untuk yang jadi untuk bangkitkan mereka punya bakat minat aja, paling itu Pak, ngasah. Paling itu sih Pak, kalau saran saya atau mungkin kesimpulannya yang lain sih mungkin nggak ada sih Pak, sudah itu aja Pak. Ya. Baik Pak Hermanto, mungkin ada yang mau disampaikan Bu Ilin? Bu Ilin? Ya Pak. Ya.
Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang luar biasa dan para siswa SMP Karolus dan SMP Santo Yosef serta Bapak Ibu guru sekalian, terutama anak-anak yang potensi menjadi pengusaha-pengusaha muda nih. Iya. Jadi saat dunia kita sekarang ini penuh tantangan dengan COVID-19, kalian ditantang untuk menjadi kreatif. Kalian ditantang untuk menjadi pengusaha yang inovatif. Latihannya mulai sekarang. Sehingga tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hermanto, tantangan dan lain-lain, itu jadi bekal kalian untuk Anda jadi kreatif. Situasi kalian ada di rumah bukan menjadi halangan untuk kalian bisa punya daya imajinasi yang keluar dari kotak yang ada, atau kita bisa bilang out of the box ya. Jadi pancarkan aura kreativitasmu, pancarkan aura bisnismu bagi yang sekarang mungkin punya minat-minat terhadap bisnis, pengusaha, juga yang orang tuanya juga sudah menjadi pengusaha. Jadi kalian sudah punya aura itu, tinggal kalian perdalam, dan saya yakin kok kalau kalian pasti jadi orang yang sukses. Amin. Terima kasih Pak Hermanto, luar biasa sekali. Terima kasih. Ya, semoga sukses semua. Anak-anak juga tetap berusaha. Terima kasih. Terima kasih Bu Ilin. Baik anak-anak, Bapak Ibu guru semuanya yang mengikuti PJJ hari ini, saya mungkin bisa simpulkan bahwa untuk membentuk suatu karakter kewirausahaan seperti tadi yang disampaikan Pak Hermanto, ada 8 butir, namun saya menggarisbawahi dua butir yang terakhir, bahwa dalam berusaha atau dalam berwirausaha itu kita dibutuhkan kemauan dan kemampuan serta daya juang, tidak mudah menyerah dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, seperti apa yang disampaikan Pak Hermanto, bahwa yang cepat itu akan mengalahkan yang lambat. Di era modern sekarang ini yang semuanya serba digital, kita harus betul-betul menguasai teknologi untuk itu supaya bisa sukses dalam berbisnis. Itu kesimpulan dari saya. Sekali lagi, terima kasih.